Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmadilahani ingin menyampaikan sedikit materi. Apa yang kamu ketahui tentang flora? Ya, flora berasal dari bahasa Latin yang artinya alam tumbuhan atau nabatah yang memiliki khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Sedangkan fauna yang juga berasal dari bahasa Latin yang artinya alam hewan yang memiliki arti sebagai khazanah segala macam jenis hewan yang hidup pada bagian tertentu dan periode tertentu. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok yang dibagi sesuai dengan daerah. Adapun persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, flora di Indonesia bagian barat. Yang kedua, flora di Indonesia bagian barat sering disebut dengan hutan hujan tropis. Hutan ini dapat ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Adapun flora tipe asiatis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruh. Selanjutnya yaitu flora di Indonesia bagian tengah. Flora di Indonesia bagian tengah merupakan flora tipe peralihan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tipe peralihan atau flora kepulauan Welles karena terletak pada garis Welles yang mana garis tersebut memisahkan flora fauna tipe asiatis dan australis. Daerah peralihan tersebut meliputi wilayah Pulau Sulawesi dan yang terakhir yaitu flora bagian timur. Flora bagian timur sering disebut dengan tipe australis karena memiliki persebaran yang hampir sama dengan benua Australia dan dibatasi oleh garis Weber. Adapun wilayah pada bagian ini Adapun persebaran fauna di Indonesia juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fauna di Indonesia bagian barat. Fauna di Indonesia bagian barat dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Beberapa ciri fauna asiatis diantaranya yaitu banyak dijumpai mamalia ukuran besar, berbagai Selanjutnya yaitu fauna di Indonesia bagian tengah. Jenis fauna bagian tengah terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau di sekitarnya. Hewan khas yang terdapat di daerah ini meliputi burung maleo. Dan yang terakhir yaitu fauna di Indonesia bagian timur. Fauna di Indonesia bagian timur adalah jenis fauna yang terdapat di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau di sekitarnya. Beberapa ciri fauna australis diantaranya yaitu memiliki jenis mamalia berukuran kecil, hanya memiliki satu jenis kera, Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah tersebut. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari. Dan ada pula yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembab. Dukungan kondisi suatu wilayah terhadap keberadaan flora dan fauna berupa faktor-faktor fisik atau abiotik dan faktor non-fisik atau biotik. Golongan faktor fisik atau abiotik terdiri dari iklim, air, tanah, dan ketinggian. Sedangkan golongan faktor non-fisik atau biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Adapun yang pertama yaitu iklim. Faktor iklim termasuk di dalamnya keadaan suhu, kelembapan udara, cahaya matahari, dan angin, yang memiliki potensi sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia. Faktor suhu udara berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan fisik tumbuhan. Cahaya matahari sangat diperlukan bagi tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Kelembapan udara berpengaruh pula terhadap pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin berfungsi untuk proses penyerbukan. Dalam kehidupan fauna, yang juga sangat bergantung pada pengaruh iklim yang mampu memberikan kemungkinan bagi kelangsungan hidupnya. Binatang yang terbiasa hidup di daerah yang suhu udaranya tinggi sangat berbeda dengan binatang yang hidup di daerah tropis.
dan sulit untuk menyesuaikan diri bila hidup di daerah tropis yang beriklim panas. Yang selanjutnya yaitu tanah. Tanah memiliki banyak arti, namun yang terpenting adalah tanah merupakan komponen hidup dari lingkungan yang penting yang dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi penampilan tumbuhan. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora di dunia. Keadaan tekstur tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air. Suhu tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar serta kondisi air di dalam tanah. Komposisi tanah umumnya terdiri dari bahan mineral anorganik, yaitu 70% sampai 90%, bahan organik yang terdiri dari 1% sampai 15%, udara dan air yang terdiri dari 0% sampai 9%. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya faktor tanah bagi pertumbuhan tanah. Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan jenis dan keanekaragaman tumbuhan yang dapat hidup di suatu wilayah. Yang selanjutnya yaitu air. Air mempunyai peranan penting bagi adapun manfaat flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna merupakan anugerah terbesar bagi masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Manfaat yang dapat diperoleh dari besarnya keanekaragaman flora dan fauna bagi masyarakat diantaranya yaitu merupakan sumber kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan hidup bagi manusia, merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat mengembangkan sosial budaya antar manusia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia memanfaatkan flora dan fauna untuk berbagai tujuan. Yang pertama, untuk segi ekonomi. Jenis flora dan fauna dapat diperbaharui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu tentunya memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk diekspor, di mana kayu tersebut jika dijual maupun diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara maupun masyarakat. Sumber daya yang berasal dari hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan untuk kegiatan industri. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, di mana perairan tersebut dapat dijadikan sebagai tambak perikanan sehingga mempunyai nilai ekonomi laut. Yang kedua, untuk segi ilmiah. Keanekaragaman flora dan fauna sudah ada sejak lama dan sudah Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.